Kalau kita bicara logika aja, dengan dia membuat sayembara itu kan artinya dia tidak percaya kan? Bukan hanya Denny Indrayana yang tidak percaya, saya Ya. pun tidak percaya. Masa seorang wakil presiden ijazah SMA-nya diragukan, bahkan dibuat sayembara. Saya rasa baru ini terjadi di Republik ini. Itu kan sebuah, kalau saya menganggap itu sebuah penghinaan. Saya sudah buat di medsos, Suruh mundur. surat terbuka saya buat, supaya Mas Gibran mundur secara legowo. Alasannya? Nah, begini. Oh, ini kan ada semacam pembiaran, baik di ijazah Pak Jokowi juga pembiaran, teman-teman di politik juga, mohon maaf, bisa saya kategorikan diam semua. Di sini pun diam. Ini ada apa ini? Tapi saya ingin lanjut lagi, mungkin dari konteks ijazah Pak Jokowi. Mungkin kita sudah selesai ya. Kita. Nah, saya mau lanjut ke masalah Mas Gibran. Gitu kan. Kalau nggak salah 2 hari yang lalu saya baca di sebuah medsos itu sayembara Prof. Indrayana yang menyatakan siapapun yang bisa membuktikan ijazah SMA Mas Wapres, awalnya kan kalau nggak salah 1 juta ya sayembara. Nah, 2 hari yang lalu itu udah sampai 1 miliar. 1 M. Tapi sampai sekarang pun tidak ada yang merespon atau tidak ada jawaban. Nah, seperti inilah contoh-contohnya, Bung Vincent, bahwa awalnya mengenai ijazah bapaknya, sekarang kan sudah bergeser ke anaknya. Nah, sekarang siapa yang kembali lagi ke pernyataan saya di awal, siapa yang harus jujur untuk kasus Mas Gibran? Apakah Denny Indrayana? Kan tidak mungkin. Sekarang kita tanya Denny Indrayana, dia percaya nggak Gibran punya ijazah? Yang dipertanyakan kan ijazah SMA dia. Ya, maksudnya Denny percaya atau tidak? Ya seharusnya Bung Vincent undang Denny di sini. Enggak, kalau kita bicara logika aja, dengan dia membuat sayembara itu kan artinya dia tidak percaya kan? Bukan hanya Denny Indrayana yang tidak percaya, saya pun tidak percaya. Karena apa? Surat penyetaraan dari Kemendikbud kalau nggak salah, Diktasmen, yang menyatakan bahwa pendidikan Gibran itu setara SMA, SMK, sedangkan dia hanya menjalani pendidikan di Orchid di Singapura itu kalau nggak salah 6 bulan atau kemudian setahun. Dia lanjut ke UTS. Nah, saya mau refer kepada tulisannya Rismond di buku Gibran Endgame. Kalau saya tidak salah di halaman 135 itu. Dan sampai sekarang itu belum dibantah oleh Rismond, buku itu ya. Lagi dibuat katanya. Tapi belum dibantah. Nah, menyatakan bahwa memang Mas Gibran itu kalaupun pendidikan di Orchid, Singapura dan UTS di Australia digabungkan, itu hanya setara kelas 2 SMA. Nah, jadi gini, hal-hal itu sebentar. Hal-hal seperti ini yang akan menjadi bola salju yang terus bergulir. Coba Anda bayangkan, Bung Vincent, masa seorang wakil presiden ijazah SMA-nya diragukan, bahkan dibuat sayembara. Coba, kita negara besar loh. Saya rasa baru ini terjadi di Republik ini. Sepanjang sejarah wakil presiden, sejak Indonesia merdeka, baru ini. Itu kan sebuah, kalau saya menganggap, itu sebuah penghinaan. Itu loh. Apakah Mas Gibran tidak merasa terhina seperti itu? Ijazah dia dibuat sayembara. Nah, kan itu jadi pertanyaan. Nah, kembali lagi saya sampaikan, ya sudah, kejujuran itu memang mahal, Bung. Mahal sekali. Karena spektrumnya sangat luas. Kita nggak tahu nih, apakah Denny yang memang ada tujuan terselubung, atau memang Gibran ternyata memang benar dia tidak punya pendidikan SMA, kan menjadi blur sekarang. Karena spektrumnya sangat luas. Karena gini, begitu. Saya usul untuk Abang beli bukunya Bu Inalim. Kalau dulu kan apa judulnya? Gibran Let the Game Begin. Boleh. Itu tadi yang menjawab pertanyaan Roy Suryo yang mengatakan bagi Roy dan teman-teman kanguru itu bukan binatang. Ya itu kan tidak menjawab apa yang menjadi. Nah, di situ dia jelaskan. Jadi menurut dia jangan samakan kurikulum di kita yang
pertemuan seminggu harus sekian puluh jam gini. Di luar nggak begitu, Bang. Mungkin beli aja bukunya Inalim, Profesor Inalim. Boleh coba nanti kasih ke saya itunya ya. Aku kemarin saya nggak tahu waktu timku datang preskon rilis buku itu, aku dikasih gak? Tapi begini Bung, saya kan melontarkan sebuah pernyataan kemudian soal Denny Indrayana. Kalau saya kasih jawaban yang diberikan oleh Bang Deoli Payumara, ya dia bilang ya kita tunggu jumlahnya sampai 32 M aja baru. Kurang gitu ya? Kurang besar? Bukan. Bang Benny tahu gak? Artinya dulu kan, sorry to say Pak Prof. Denny Indrayana kan dulu dia sempat diduga korupsi 32 M. Ya kan? Jadi menurut Bang Deo sindir-sindir aja gak apa-apa. Ya kan? Iya. Artinya ini baru 1 M. Kan saya bilang, Bang, ini angkanya udah 1 M loh. Dia bilang ya udahlah kita tunggu nanti jumlahnya 32 M aja. Gitu. Ya. Dan lagi-lagi ya Prof. Denny itu kan orang besar, Bang. Tapi gini Bung, saya sudah kirim mungkin ke Bung Vincent. Sebelum Prof. Denny, kan dia ada 2 kalau nggak salah, meminta Prabowo mencat atau Mas Gibran secara hukum tata negara untuk mundur. Secara hukum tata negara ada nggak aturan presiden memecat wakil? Saya kurang paham itu. Saya kurang paham. Katanya Prof. Denny Indrayana kan pakar hukum tata negara. Jadi ada 2 opsi kan. Tapi saya sudah WA ke Bung Vincent waktu itu toh. Saya sudah buat di medsos, suruh mundur. Surat terbuka saya buat supaya Mas Gibran mundur secara legowo. Alasannya? Nah, begini. Alasannya jujur aja harusnya. Alasannya saya sudah siapkan calon yang pas untuk jadi wakil. Bukan seperti itu. Bukan. Karena kan ini kan serangan terhadap keluarga Pak Jokowi kan bertubi-tubi terus. Begitu ya. Nah, dalam benak saya, apakah seorang Mas Gibran ini tidak kasihan gitu terhadap Pak Jokowi yang terus kalau bahasa Jawa itu dikuyu-kuyu ya? Kuyu-kuyu. Ya. Nah, mungkin dengan beliau legowo mundur secara ikhlas, saya sih membayangkan intensitas serangan terhadap Pak Jokowi ini akan menurun. 1. Kedua, Mas Gibran ini kan seorang anak muda yang menjadi tokoh yang karir politiknya cepat naik ke atas. Wali kota langsung wapres. Kan begitu. Walaupun ya dengan quote and quote bantuan Paman Usman contoh kan begitu. Tapi secara real politik dia wakil presiden. Nah, tetapi dengan kondisi di lapangan saat ini yang carut marut, saya menganjurkan beliau mundur agar dia bisa melihat lebih jernih. Kenapa lebih jernih? Pertama tadi saya bilang bisa meredam, tanda kutip menurunkan tensi serangan terhadap Pak Jokowi. Kedua, dia juga bisa mempersiapkan diri untuk masuk ke pertempuran berikutnya. Terus sebentar. Nah, jadi ini saya rasa akan menjadi sebuah catatan yang excellent buat Mas Gibran. Seandainya beliau legowo mengundurkan diri. Karena apa? Karena saya melihat ini 2 sosok ini, bapak dan anak ini menjadi TO ini sekarang, tanda kutip. Target operasi yang masyarakat yang tidak puas terhadap riwayat pendidikan Pak Jokowi dan Mas Gibran. Pertanyaannya sekarang, awalnya kan tunggu sebentar. Awalnya kan Rismon. Ternyata udah masuk sekarang Denny Indrayana. Kemudian kalau saya tidak salah ada 1 orang yang namanya Mary Sihombing kalau nggak salah. Di Petun. Nah, jadi kan orang-orang ini kan datang silih berganti nih. Kan begitu. Nah, apakah ini akan terus terjadi? Kan begitu, Bung. Jadi saya menyarankan ada sebuah pepatah Cina yang mengatakan kurang lebih kalau kita mundur 3-4 langkah seperti orang lompat jauh. Orang lompat jauh kan nggak mungkin lompat dari sini langsung ke sana. Dia pasti akan ambil ancang-ancang, mundur dulu dia. Bila perlu sejauh mungkin. Agar dia bisa menjangkau lompatan yang lebih jauh dari mundurnya. Jadi dengan dia mundur sebagai wakil presiden saat ini atau saat yang akan datang,
saya rasa itu tidak akan membuat Mas Gibran menjadi turun pride-nya atau harga dirinya, tapi ini akan membuat dia semakin dipandang sebagai seorang negarawan, anak muda yang berpikiran hebat. Wah, ternyata dia memiliki jangkauan pemikiran yang jauh ke depan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua mengenai catatan pendidikan. Saya menawarkan kepada Mas Gibran, ini mungkin baru pertama kali di sini, untuk menjawab riwayat pendidikan Mas Gibran, saya usulkan Mas Gibran buat apa yang disebut dengan autobiografi. Apa isi autobiografi itu? Bila perlu dibukukan. Mengenai dari dia kecil, sekolah, SMP, SMA, kuliah, wali kota, segala macam. Disertai dengan bukti-bukti tentunya, atau bukti perkuliahan. Kalau ada ijazah, atau teman-teman semasa dia misalnya di UTS, di Australia. Nah, dibuat dalam satu paper atau sebuah buku yang disebut autobiografi. Ini akan menjadi sebuah pegangan. Siapapun, oh ternyata si A itu atau si D itu nggak benar itu. Ini ada buktinya kok. Nah, jadi silakan untuk mengkontrol itu sederhana. Kalau saya misalnya ditawarkan buat itu, saya siap buat. Berikan saya datanya. Oh, ini abang lagi nyari proyek ya, enggak ya? Bukan. Jadi tapi gini bang, saya menawarkan ke Mas ada Gibran. pertanyaan tadi gitu. dari pernyataan abang yang menyepakati Denny Indrayana untuk mundur dengan pertimbangan yang berbeda ya. Iya. Pertanyaan saya pertama, presiden boleh nggak sih tanpa wakil? Bukan masalah boleh, bisa. Bisa nggak? Bisa. Aturannya ada? Bukan aturan. Undang-undangnya ada? Bukan aturan. Secara apa ya, kejadian memang pernah ada. Pernah ada? Pernah ada. Tanpa wapres ya. Zaman Presiden Soekarno. Bung Hatta mundur. Waktu Bung Hatta mundur? Yes. Oke. Sampai tahun 65 alasan dia kan Bung Hatta mundur apa bang? Waduh, itu saya mesti lihat perbedaan visi, perbedaan pendapat lah itu. Berbangsa dan bernegara. Ya. Itu baru elegan. Iya. Tapi kalau abang mundur karena alasan keluarga dihina-hina, itu nggak elegan bang. Sejak kapan wakil presiden memikirkan nama baik keluarganya? Bukan. Iya. Dia kan kalau Bung Hatta mundur itu karena alasan nasionalisme, visi tentang bagaimana negara ini harus diatur. Dan dia berbeda pendapat dengan Soekarno, dia mundur. Itu elegan. Tapi kalau Gibran disuruh mundur karena demi menjaga nama baik keluarganya, emang dia presiden keluarganya, wakil presiden keluarganya. Dia lebih memikirkan bagaimana nasib 200 juta warga negara Indonesia yang sekarang di bawah pimpinan dia dan Pak Prabowo. Ya, tapi begini, Bung. Dan soal serangan ke mereka, apa yang sudah terbukti benar selain fitnah? Coba abang jawab. Mana yang sudah terbukti sebagai sebuah kebenaran selain fitnah? Ya. Jadi dia harus mundur hanya karena keluarganya difitnah. Fitnah itu kan bukan berarti benar. Ya. Dia mundur kalau mungkin nanti ya, kalau terbukti misalnya, oh ternyata Pak Jokowi korupsi, mundur dia. Saya yakin dia mundur. Dan itu gentle, bukannya wah keluarga saya difitnah terus nih, saya mundur aja lah. Itu cemen bang. Ya. Bukan gentle. Ya. Gitu. Nah kemudian kalau Gibran mundur, siapa yang harus menggantikan? Kondisi Pak Prabowo dengan usia dan lain-lain, tidak mungkin dia tidak butuh wapres. Nah di sini titik kritis ya bang. Kenapa Gibran disuruh mundur? Banyak orang bilang ya karena sudah ada orang yang dipersiapkan. Tapi kalau kita mau jujur ya Bung Vincent, ini pendapat saya. Ya. Ada atau tidak adanya Gibran bagi Prabowo sama aja tuh. Kata siapa bang? Ini pendapat saya. Wah kalau pendapat kita nggak bisa. Ada dasarnya. Ya, misalnya. Dalam berbagai permasalahan bangsa atau kejadian-kejadian yang dihadapi bangsa Indonesia, hampir tidak ditemukan ada sebuah pemikiran dari Mas Gibran terhadap masalah yang dihadapi. Contoh, ilustrasinya seperti ini. Pada saat masalah MBG terjadi, beliau tidak ada komentar sama sekali. Kan begitu. Akhirnya Pak Prabowo sendiri yang mengambil alih dan menyelesaikan itu. Kan begitu. Masalah MBG, korupsi di MBG.
Kemudian masih banyak lah hal-hal lain yang dia diam, kan begitu. Di level domestik saja, isu-isu yang seharusnya dia bisa respon, even dengan pendapat, pemikiran, itu tidak dilakukan. Itu. Padahal dia sebagai wakil presiden. Jadi makanya saya bilang tadi, ada atau tidak adanya Gibran bagi Prabowo sama saja. Karena memang semua ini ya one man show Prabowo. Tidak ada kontribusi yang cukup signifikan dari seorang Gibran Rakebuming Raka terhadap presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Begitu. Karena isu-isu ini dia tidak respon. Seharusnya dia sebagai seorang yang sudah dipilih oleh rakyat, dia langsung merespon. Responsif gitu. Walaupun dia tidak bisa melangkahi presiden, tapi minimum dia bisa memberikan semacam apa? Pemikiran, gagasan, masukan. Nah, itu yang dia tidak atau belum dimiliki oleh seorang Gibran Rakebuming Raka menurut saya. Dan itu memang diamnya Gibran itu ya seperti itu kejadiannya. Karena toh dia di situ juga ya tidak bisa berbuat apa-apa, atau dia juga tidak mampu, tidak usah menyelesaikan lah. Memberikan pendapat aja, opini, jalan keluar seperti apa. Tidak ada Bung. Begitu. Semua muara masalah ini di presiden. Begitu. Masalah demo misalnya, akhirnya terbukti tuh kemarin demo-demo yang datang ke dia akhirnya itu dibayar. Yang bayar siapa? Ya katanya oknum. Nah kan begitu contoh. Nah tapi bukan Gibran kan? Ya saya nggak tahu. Pokoknya yang mengaku itu diterima dari oknum. Nah tapi kan kemarin ada demonstrasi mahasiswa UI di depan di UI dihambat itu kan, seharusnya itu timing yang pas untuk Mas Gibran untuk merespon. Karena kan ada 8 tuntutan mahasiswa itu direspon langsung. Jadi dia itu sebagai seorang pejabat publik saat ini seharusnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap permasalahan bangsa. Tapi ini tidak ada. Dia hanya diam aja. Sudah. Nah, bencana pun, mohon maaf, saya nggak tahu apakah dia datang ke NTT. Saya rasa belum. Bantuannya udah ada. Bantuan sudah, tapi belum datang toh? Belum datang. Akan datang. Ya akan datang, tapi belum. Sudah berapa lama? Udah seminggu. Di Medan datang. Ya. Di mana-mana datang. Hanya dia nggak ngomong ke Bang Beni. Dan pertanyaan saya sekarang, Bang Beni tahu fungsi dan tugas seorang wakil presiden? Dia membantu tugas-tugas presiden. Membantu. Betul. Berdasarkan instruksi presiden. Iya. Kalau nggak diperintahin, nggak jalan. Bang Beni pernah ingat dulu ada program Lapor Mas Wapres. Iya, awal-awal itu. Dan itu terkenal sekali program itu. Iya. Lalu yang di-highlight siapa akhirnya? Wapres. Dan itu nggak boleh, Bang. Gibran bisa aja setiap ada kebakaran dia datang. Setiap ada demo dia datang. Tapi dia gak wakil presiden, tidak boleh lebih highlight dari presiden. Maka dia menunggu. Dan akhirnya apa? Disuruh ke Papua, disuruh ke IKN, disuruh ke Lampung, disuruh kemana-mana. Jalan dia. Tanpa publikasi. Yang karena dia sudah bilang dalam sebuah dialog dengan orang terdekat, dia mengatakan sorot kamera itu hanya ke Pak Presiden, jangan ke saya. Jadi dia diam bukan berarti nggak ngapa-ngapain, enggak. Gitu. Nanti kalau kayak kemarin kan ada isu, ada kelompok atau partai tertentu yang minta awasin Wapres itu ketika dia belusukan kemana-mana, kan serba salah. Padahal dia kemana-mana itu belum tentu tanpa sepengetahuan presiden. Karena dia patuh sama Pak Prabowo. Gitu Bang. Jadi kita itu kan, makanya saya biarin aja tadi Bang Beni bicara kan. Tapi pertanyaannya adalah itu. Tahu nggak kita tugas dan peran seorang Wapres? Nggak bisa Bang, dia ada demo karena dia begitu responsif dia datang. Nggak bisa. Bukan responsif datang. Terus soal pemikiran. Ya nanti panjang lagi ngomong. Soal MBG, soal Kopdes. Bang Beni percaya bahwa Mas Gibran sama sekali tidak punya kontribusi pemikiran di situ? Kan kita nggak tahu. Ya nggak mungkin juga setiap diskusi Wapres sama Presiden kan diumumkan. Enggak kan? Balik lagi, selalu yang keluar adalah Presiden. Dia keluar negeri pun disuruh.
Pak Prabowo nggak bisa utus wapres, atau menurut Pak Prabowo ini kayaknya lebih cocok wapres. Atau bisa jadi begini, Bung. Saya berprasangka lah, berprasangka. Ya mungkin ini prasangka yang kurang baik ya. Ya. Yang mungkin Presiden juga melihat kapasitas Gibran tidak mumpuni untuk merespon hal itu, makanya dia tidak diberikan. Beda dengan pada saat SBY JK. Nah, Yusuf Kala dengan kemampuannya yang sudah sangat panjang di birokrasi, dia mampu menyelesaikan apa yang menjadi perintah atau tugas yang diberikan oleh Presiden. Nah, buktinya apa? Aceh, Poso, Ambon. Ini contoh ya. Nah, jadi saya melihat mungkin ada kemungkinan juga Presiden Prabowo tidak mendelegasikan tugas itu terhadap wakil presiden karena dia tahu kapasitasnya ini dia tidak mampu. Nah, maka saya bilang tadi, inilah saatnya Mas Wapres menunjukkan kapasitas dia untuk mundur. Bukan untuk tampil minimal pemikiran. Bukan untuk mundur, untuk tampil memberikan pemikiran. Kan kalau seorang pejabat hanya memberikan opini itu kan tidak dilarang, Bung. Masa presiden akan memarahi, siapa suruh kau ngomong begitu? Nggak mungkin. Justru kalau dia memberikan kontribusi minimal pemikiran, itu akan membantu presiden. Ada alternatif jalan keluar yang ditawarkan. Bukan hanya melulu pemikiran dari presiden, tapi ada nih assist dari vice president. Kalau ini kan tidak ada. Ini fakta ya. Ini fakta yang saya lihat. Nah, begitu. Ada dua pertanyaannya. Tadi Abang kebetulan menyebut nama Pak JK dan menganggap Pak JK itu wakil presiden ideal. Ya berdasarkan pengalaman dia. Ya, berdasarkan pengalaman dia. Pertanyaannya, kalau Presiden SBY merasa benar-benar dibantu oleh Pak JK, kenapa nggak sambung 2 periode? Ya itu menurut saya itu kan ada alasan tersendiri untuk Pak SBY. Begitu. Kan Presiden, apalagi zaman itu Pak SBY itu namanya udah. Dia mau calon nama siapa aja, dia punya privilege dong untuk gua mau sama yang ini. Kenapa dia nggak milih JK? Pak Jokowi periode pertama sama Pak JK. Kenapa nggak milih lanjut ke periode kedua? Ya tanyakan kepada presidennya. Ya itu kan. Jadi apa yang menurut Bang Beni adalah seorang sosok ideal, belum tentu ideal menurut presiden. Ya tapi kan? Minimal di periode tersebut ada output yang dihasilkan. Ya, tapi ada minimal. Ya, kan begitu kan? Kan itu yang Bang Beni lihat. Ya kan? Kan Bang Beni nggak tahu apakah Prabowo itu diskusi sama Gibran atau tidak. Ini kan persepsi orang luar. Sama ketika kemarin persepsi mengatakan Pak Jokowi udah ditinggalin, ternyata enggak juga. Ya kan? Jadi persepsi itu tidak selalu benar, Bang. Betul. Ya. Saya setuju. Ya. Justru itu makanya. Dan itu kan pandangan Bang Beni yang mengatakan Gibran tuh nggak ngapa-ngapain, ya kan? Itu kan pendapat kita yang mungkin secara personal memang tidak setuju sama Gibran atau tidak memilih Gibran. Tapi kalau kita diskusi sama pihak lain, ya mereka tidak melihat bahwa Gibran tidak ngapa-ngapain, gitu loh. Jadi ya, tapi balik lagi tadi kita bilang bahwa pendapat persepsi itu sah-sah aja selama tidak menuju ke upaya-upaya destruktif gitu. Baik merusak demokrasi, merusak tatanan negara dan lain sebagainya. Bahwa setiap orang punya persepsi, sama kayak misalnya kan mungkin orang yang pertama lihat Bang Beni, siapa sih ini gitu. Tapi ketika kita ngobrol, jadi tahu, ternyata ya kan kita ini jangankan Bang Beni yang dulu bukan pemilih Prabowo Gibran misalnya. Relawannya Prabowo Gibran aja. Tahu saya bukan milih Prabowo. Ya kan masa tim ses Anies milih Prabowo Gibran berarti pengkhianat dong Abang. Ya kan? Jangankan Abang yang dulu nggak ada di tim ses mereka. Orang-orang yang ada di tim ses mereka pun belum tentu ada yang tahu benar seperti apa sih 2 orang ini. Itu loh. Ya Bang. Ya. Masih mau lanjut? Ya, nggak apa-apa. Kita fun-fun Saya aja. kira untuk kali ini kita cukupi dulu. Tapi seru juga ini. Ya. Seru ini. Maksudnya ini diskusi saya juga senang. Seru ini. Karena bagus. Ya persepsi apapun bisa lah. Ya. Artinya kita selalu melihat objek itu. Ya. Orang itu tidak pernah objektif, Bang. Ya. Selama dia melihat sendiri. Jarang orang objektif. Karena
persepsinya itu selalu dari satu sudut pandang, ya kan? Maka harus banyak orang supaya, betul. Ya itulah gunanya kita demokrasi itu kan, musyawarah untuk mufakat gitu. Oke, ada closing statement Bang? Ya, waduh, ini topiknya berat ini. Abang yang bikin berat. Tapi mudah-mudahan didengar oleh Mas Gibran ya. Ya, siap. Jadi mudah-mudahan didengar oleh Gibran. Jadi terima kasih nih Bung Vincent. Siap. Saya udah diundang ya untuk membahas isu yang terhangat saat ini. Ya. Ya, saya sebagai bagian dari masyarakat yang memang melihat kasus pertama mengenai kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah sedemikian berlarut-larut, maju mundur. Ya, mungkin perlu dibuat semacam alternatif ya, pemikiran bagaimana supaya cepat selesai. Yaitu saya tetap percaya bahwa memang pendekatan politik itu perlu untuk menyelesaikan masalah ini. Karena memang tanpa itu saya khawatir ini hukum ini karena hukum ini kan yang menggerakkan kan ada orang, bukan robot. Hukum kita itu kan yang menggerakkan orang, person. Nah, saya mengkhawatirkan orang yang menggerakkan hukum-hukum atau aturan hukum ini sekarang dalam posisi yang kikuk. Gamang dia. Ini gimana nanti nih? Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Dia serba salah. Nah, jadi untuk mengkonter kekikukan aparat penegak hukum ini, saya menawarkan ya pendekatan politik gitu. Karena saya yakin kalau dibentuk sebuah tim investigasi yang independen, transparan, ini nanti hasilnya akan dilihat oleh publik dan akan dilihat juga oleh aparat penegak hukum. Oh, ternyata ini toh hasilnya. Nah, jadi mereka sudah sedikit bisa bernapas lega karena mereka sudah punya semacam pegangan di situ. Nah, sekarang aparat penegak hukum saya lihat tidak punya pegangan dia. Di satu sisi, dari sisi teman-teman Mas Roy dengan gencarnya tetap maju terus, pantang mundur. Di sisi lain, dari pendukung Pak Jokowi juga maju terus, pantang mundur. Ini gimana nanti? Nah, jadi saya berharap teman-teman yang berkecimpung di politik coba memikirkan hal ini biar masalah ini pun tidak berlarut. Ya, begitu. Kalau memang itu asli ya ayo kita bentuk tim independen, kita buktikan itu asli. Tapi kalau memang itu tidak asli, ya itu harus jujur. Karena memang saya yakin ini butuh dua kata kunci, yaitu kebenaran dan kejujuran. Di semua pihak, nggak hanya di pihak UGM. Semua pihak yang berkecimpung di sini harus meyakini ini. Nilai-nilai kebenaran dan kejujuran lah yang dijunjung tinggi. Karena kalau tanpa ini, ya mohon maaf, kita bukan manusia yang yang kredibel, gitu. Dan yang kedua, saya menawarkan kepada Mas Gibran Rakabuming Raka untuk mengcounter sayembara 1M ya, dan mungkin akan bertambah lagi nih. Nah, mungkin Mas Gibran tadi tunggu 32M. Ya mungkin, tapi saya sarankan tidak usah menunggu 32M. Mas Gibran langsung saja buat buku autobiografi yang berisi perjalanan hidup dia sejak dia masih kecil, sekolah, kuliah, wali kota Solo, wapres, dan disertai dengan bukti-bukti yang memang benar apa adanya. Udah selesai. Nah, jadi kan contoh seperti buku siapa itu, ada buku Pak SBY, kan sudah ada dia buku autobiografinya. Kemudian Pak Harto, Bu Mega, Pak Jokowi juga saya rasa ada autobiografinya. Nah, sekarang lah momentum yang tepat untuk Mas Gibran untuk menerbitkan buku autobiografi Gibran Rakabuming Raka untuk menjawab semua keraguan. Karena bagi saya, mohon maaf ya, Bung Vincent, tidak elok sayembara seperti itu, tidak elok. Sangat tidak elok. Itu sangat, kalau saya wapres nih, saya akan tantang, saya akan jawab itu tantangan itu. Ini, kalau saya. Karena itu sangat tidak elok. Seorang pejabat negara disayembarakan ijazahnya. Coba. Kan itu kurang pas bagi saya.
Tidak pas. Kita harus mulai belajar bagaimana bertata negara, bermasyarakat, dan menempatkan seseorang itu dalam posisinya. Karena dia kan seorang wakil presiden, Bung. Bukan sembarangan. Bukan sembarangan dia. Lain hal, like or dislike, suka tidak suka, itu lain cerita. Tapi faktanya sekarang dia adalah wakil presiden. RI 2 dia. Masa riwayat pendidikan RI 2 dibuat sayembara. Nah, jadi kan dengan dia jadi presiden berarti orang like and dislike itu bukan berarti tidak ada, Bang. Ya nggak masalah. Tapi minimal jadi, ada sebuah counter ya. Ada counter. Jangan dibiarkan saja begitu. Nah, kalau ini kan ada semacam pembiaran. Baik di ijazah Pak Jokowi juga pembiaran. Teman-teman di politik juga, mohon maaf, bisa saya kategorikan diam semua. Di sini pun diam. Ini ada apa ini? Gitu. Apa memang ini tanda kutip disengaja untuk terus dipelihara ini isu ini? Apakah seperti itu? Nah, saya khawatir itu yang terjadi. Siapa yang mengambil untung kalau dibiarkan? Saya nggak tahu itu kalau saya mengambil untung. Ya kan, artinya kan kalau dibiarkan, dipelihara, artinya kan ada keuntungan dari peliharaan itu. Ya sekarang gampang saja dia melihatnya. Nama-nama yang sering muncul itu nama-nama siapa? Ya Denny Indrayana. Ya udah. Berarti dia nih yang... Ya pokoknya untuk masing-masing kasus itu, saya jawab pertanyaan Bung Vincent, siapa yang diuntungkan? Nama-nama yang sering muncul di media dan diulang-ulang itu, ya itu yang diuntungkan. Refli, Tifa, ya kan? Itu aja. Abdul Ghafur. Pak Jokowi juga diuntungkan. Disebut-sebut Pak Jokowi. Nggak nongol dia. Yang muncul di Rakyat Bersuara, di YouTuber. Tiap hari, pagi, sore, siang, malam. Pak Jokowi juga diuntungkan juga. Kan namanya kan nggak tenggelam. Dia tetap dalam ini masuk dalam mereka yang membuat dia panggung. Ini kan. Nah itu dia, maka saya bilang. Dan kalau mereka nggak bicara Pak Jokowi, dikenal nggak mereka? Oh, kalau mereka sih memang tanpa itu mereka udah dikenal. Siapa yang nggak kenal Roy Suryo? Artinya kalau kan begitu. Kalau Roy Suryo diajak diskusi materi lain, diundang terus nggak? Oh, saya nggak tahu deh tuh. Ya, gitu kan. jadi kita jangan terlalu ini, Bang. Kalau dari saya begini, menunjukkan kebenaran pada orang yang mencari pembenaran itu adalah sia-sia. Mempertanyakan kejujuran pada orang yang memulai sesuatu tidak dengan motivasi yang jujur, sama juga sia-sia. Dan melakukan ujian, menguji, melakukan sayembara kepada orang yang tidak punya relasi konkret dengan kita, ya menurut saya juga itu sia-sia. Karena itu balik lagi, memang di dunia di mana polarisasi begitu luas, mengharapkan independensi juga, itu hanya melahirkan kontroversi. Karena itu memang benar, kembali ke kejujuran setiap pribadi. Tapi yang selalu menjadi pertanyaan dalam setiap persoalan adalah, siapa yang harus jujur dan kepada siapa? Begitu Bang Benny, terima kasih pemirsa. Demikian obrolan saya dengan Bang Benny, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.